Di malam-malam gelap pas G30S, saat darah mengalir di banyak tempat atas nama pembersihan, satu nama memilih jalan berbeda. Majen TNI Ibrahim Adji. Ia memimpin Kodam Siliwangi bukan dengan peluru, tapi dengan kendali. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan akal sehat. Kenapa Jawa Barat bisa selamat dari gelombang pembantaian massal? Bagaimana satu Pangdam bisa menahan arus kegilaan nasional? Kalau kamu ingin tahu sisi lain dari sejarah tahun 1965 yang jarang dibahas dan bahkan dilupakan, tonton video ini sampai akhir. Dan kalau kamu peduli sejarah Indonesia yang lebih jernih, klik tombol subscribe sekarang. Siliwangi bergerak, tapi tidak membabi buta. Begitu kabar penculikan dan pembunuhan para jenderal di Jakarta menyebar pada pagi buta 1 Oktober 1965, atmosfer nasional segera berubah mencekam. Di banyak tempat, militer dan kelompok-kelompok sipil pemerintah mulai mengambil tindakan sendiri, banyak di antaranya berlangsung brutal. Tapi di Jawa Barat, suasana berbeda. Panglima Kodam 6 Siliwangi, Majen TNI Ibrahim Adji, memilih untuk tidak gegabah. Sebagai Panglima Kodam yang juga menjabat sebagai Pepolrada, penguasa pelaksana Dwikora daerah Jawa Barat, Ibrahim Adji memahami betul bahwa dalam situasi krisis seperti ini, informasi bisa menjadi senjata atau bencana. Bukannya mengeluarkan seruan perang atau instruksi penangkapan massal, ia justru mengeluarkan pengumuman resmi pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, dengan isi utama. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang situasi di Jakarta. Kami selalu berusaha mengadakan hubungan langsung dengan pemimpin besar di Jakarta. Peliharalah persatuan dan kewaspadaan, jangan membuat tafsiran dan kesimpulan sendiri-sendiri, dan jangan kena provokasi yang akan merusak persatuan dan keamanan masyarakat. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas. Di tengah kekosongan informasi dan kepanikan yang mulai menjalar, justru klarifikasi atas ketidakjelasan inilah yang menjadi penahan gejolak publik. Ia tidak membiarkan spekulasi liar berkembang. Tidak mendorong warga untuk ambil bagian dalam perang ideologi. Dan yang paling penting, ia menahan diri dari mengkambing hitamkan pihak tertentu sebelum ada kepastian. Langkah cepat yang diambil Ibrahim Adji tidak disertai dengan seruan balas dendam. Ia mengerahkan Brigade Infanteri 15 Tirtayasa, kini Brigif 15 Kujang II, dan polisi militer bukan untuk menyerbu atau menghancurkan, tapi untuk menjaga stabilitas. Fokus utamanya adalah mencegah agar situasi tidak berubah menjadi kerusuhan horizontal atau perebutan kekuasaan lokal yang bisa meniru kekacauan di pusat. Di titik ini, kita bisa melihat kualitas kepemimpinan Adji yang matang secara politik dan militer. Ia bukan hanya seorang jenderal yang bisa memerintah pasukan, tapi juga seorang aktor politik yang memahami bahwa persepsi publik adalah arena utama dalam krisis. Ia memilih pendekatan kontrol dan koordinasi, bukan agitasi. Padahal saat itu tekanan dari berbagai arah sangat besar. Kelompok-kelompok anti-komunis mulai mendesak dilakukannya tindakan represif. Beberapa daerah sudah mulai melakukan penangkapan tanpa dasar hukum, bahkan pembantaian. Tapi Siliwangi justru menahan diri. Ini bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih jalur berbeda. Perbandingan penting bisa kita lihat dari tempat lain di Indonesia pada hari-hari awal Oktober 1965. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, penangkapan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI dilakukan dalam suasana marah dan tanpa prosedur hukum. Banyak dari mereka yang dibunuh tanpa proses peradilan. Di beberapa tempat, militer justru menjadi fasilitator pembantaian dengan melibatkan kelompok sipil yang dimobilisasi. Sikap Majen Ibrahim Adji sangat kontras dengan arus umum ini. Ia tidak tunduk pada desakan balas dendam atau tekanan politik dari luar Jawa Barat. Sebaliknya, ia menggunakan wewenangnya sebagai Pangdam dan Polrada untuk mencegah eskalasi dan mempertahankan integritas struktur negara dan masyarakat. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa pernyataan Adji pada 1 Oktober datang sebelum Soeharto secara terbuka menguasai situasi nasional. Artinya, Siliwangi menunjukkan kepemimpinan yang berdiri di atas kaki sendiri, berani mengambil posisi dalam kekosongan otoritas nasional yang sementara. Inilah salah satu bab penting dan sering terlupakan dalam sejarah G30S, bahwa tidak semua militer bertindak kejam, bahwa ada yang tetap rasional, bahkan dalam situasi yang sangat emosional, dan bahwa keberanian untuk menahan diri bisa lebih kuat dampaknya dibanding keberanian untuk menembak. Jika Ibrahim Adji saat itu bertindak seperti banyak Pangdam lain, melempar seruan basmi PKI secara brutal,
bisa jadi Jawa Barat ikut menjadi ladang pembantaian. Tapi sejarah mencatat lain. Siliwangi bergerak, tapi tidak membabi buta. Dan itu membuat semua perbedaan. Menangkap, menyidik, bukan membantai. Di saat sebagian besar wilayah Indonesia tenggelam dalam gelombang kekerasan tanpa batas pasca G30S, Kodam 6 Siliwangi menunjukkan arah berbeda. Di bawah komando Maijen TNI Ibrahim Aji, pendekatan yang diambil bukanlah pelampiasan brutal, tetapi penegakan hukum yang sistematis dan terukur. Langkah-langkah yang diambil Siliwangi tidak menghapus unsur kekuatan militer, tetapi jelas menolak logika habisi semua yang merajalela di tempat lain. Operasi Siliwangi berlandaskan pada prinsip legalistik, tangkap, interogasi, kumpulkan bukti, dan lakukan penyelidikan. Tidak ada razia sembarangan. Tidak ada pembantaian atas dasar desas-desus. Dan yang paling penting, tidak ada pembiaran terhadap tindakan balas dendam rakyat sipil. Di Sukabumi, misalnya, Satuan Intelijen Kodam mengidentifikasi dan menangkap 20 orang anggota PKI yang kemudian terbukti pernah mengikuti pelatihan militer di Lubang Buaya. Fakta ini bukan hasil tebak-tebakan, melainkan temuan berbasis data. Mereka juga menyita dokumen-dokumen penting dari para tersangka. Prosedur ini menggambarkan bahwa Siliwangi tidak mengandalkan prasangka, melainkan investigasi nyata. Di Bogor, antara awal Oktober hingga 9 November 1965, sebanyak 789 orang ditahan oleh aparat Kodam Siliwangi. Mereka dicurigai terlibat dalam jaringan G30S, baik sebagai anggota partai, penggerak organisasi sayap kiri, atau simpatisan aktif. Namun tidak serta-merta mereka langsung dihilangkan atau dihabisi. Mereka diperiksa, ditahan, dan sebagian besar kemudian diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut, langkah yang berseberangan dengan pola tindakan di banyak daerah yang justru mengandalkan pembunuhan massal di luar hukum. Salah satu kasus penting yang mencerminkan pendekatan profesional ini adalah penangkapan ex-Letko Untung Syamsuri, tokoh utama dalam G30S yang menjabat sebagai komandan pasukan Cakrabirawa saat kudeta dilakukan. Ia ditangkap di wilayah Kodam 7 di Ponegoro oleh polisi militer, lalu diserahkan kepada Kodam Siliwangi, karena wilayah tempat penangkapannya berada dalam yurisdiksi Kodam 6. Yang menarik, Letko Untung tidak langsung dihilangkan atau diadili di lapangan, sebagaimana terjadi pada banyak tokoh kiri lain. Justru ia dikawal secara resmi dan ketat ke Jakarta dengan formasi pengamanan, 1 peleton pasukan para Kujeng I, 1 unit kavaleri, dan 1 unit polisi militer Angkatan Darat. Itu bukan hanya pengamanan simbolik, tapi juga pernyataan sikap bahwa Kodam Siliwangi tidak akan menjadikan hukum sebagai alat pembalasan. Bahkan terhadap musuh utama, yang secara langsung terlibat dalam aksi kudeta militer, mereka tetap menjalankan prosedur. Di Pegadaian Haru, sebuah daerah kecil yang nyaris luput dari ingatan sejarah, aparat Siliwangi juga melakukan penggerebekan terhadap seorang warga keturunan Tionghoa. Rumahnya diketahui dijadikan tempat rapat gelap untuk mendukung jaringan G30S PKI. Dalam konteks waktu itu, ketika prasangka rasial terhadap etnis Tionghoa sangat tinggi, Siliwangi tidak membiarkan amarah massa atau sentimen etnis mengambil alih penegakan hukum. Mereka tetap menempuh jalur penangkapan formal, meski tekanan politik dan psikologis luar biasa. Yang membuat pendekatan Siliwangi mencolok adalah karena ia tidak lazim pada masa itu. Di berbagai daerah, pembersihan G30S dilakukan dengan cara-cara yang mengabaikan hukum dan kemanusiaan. Rakyat sipil digerakkan untuk menyerang tetangga, desa, bahkan keluarganya sendiri yang dituduh kiri. Penjara informal dibangun, sumur-sumur dan sungai menjadi kuburan massal. Tetapi di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kodam Siliwangi, mesin kekerasan itu tidak dibiarkan liar. Para prajurit ditahan untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Ada kesadaran yang kuat dari pucuk komando bahwa keadilan tidak bisa ditegakkan dengan amarah. Dalam konteks sejarah Indonesia, pendekatan ini adalah bentuk langkah dari kepemimpinan militer yang tetap menjunjung tinggi prinsip hukum meski dalam situasi darurat nasional. Bukan tanpa represi, tetapi dengan batas yang dikontrol ketat. Bukan tanpa operasi, tetapi tanpa pembantaian. Gantian Hair Dharsono, pembersihan masuk ke internal militer. Setelah Maijen Ibrahim Aji ditarik ke pusat, tampuk kepemimpinan Kodam 6, Siliwangi berpindah ke tangan wakilnya, Maijen TNI Hair Dharsono. Sosok yang satu ini tidak hanya dikenal sebagai perwira yang cerdas dan rasional, tetapi juga memiliki karakter keras dan disiplin tinggi terhadap kebersihan ideologis dalam tubuh TNI. Di bawah kendalinya, arah operasi militer di Jawa Barat mengalami pergeseran fokus dari pembersihan eksternal terhadap sipil menjadi pembersihan internal terhadap militer itu sendiri. Bagi Dharsono,
Ancaman laten komunisme tidak hanya hadir dari luar, tapi juga bisa menyusup ke dalam barisan sendiri. Dan disinilah bahayanya justru lebih besar. Sebab jika simpatisan ideologi kiri sudah menancap di struktur komando TNI, maka disiplin, netralitas, dan integritas tentara sebagai alat negara bisa rusak dari dalam. Inilah yang melatar belakangi operasi penyisiran ideologis dalam jajaran militer Siliwangi, yang saat itu sangat jarang dilakukan secara terbuka di tempat lain. Langkah pertama yang mencolok dilakukan Darsono adalah penangkapan sejumlah tokoh militer dan pejabat sipil penting di Jawa Barat yang diduga terafiliasi atau simpatisan PKI. Beberapa di antaranya adalah Kolonel Jukardi, yang saat itu menjabat wali kota Bandung, bukan hanya ditangkap karena posisinya sebagai pejabat sipil, tapi juga karena latar belakang militernya yang memudahkan penyusupan pengaruh ideologis ke dalam birokrasi pemerintahan daerah. Maijen Rukman dan Brigjen Surmali, dua perwira tinggi yang sebelumnya memiliki posisi strategis dalam tubuh TNI, ditangkap setelah muncul dalam data penyidikan Biro Khusus PKI, unit intelijen internal Partai Komunis Indonesia yang berfungsi seperti dinas rahasia, yang menyusup ke lembaga-lembaga negara. Selain itu, sejumlah komandan Kodim dan perwira intelijen di bawah jajaran Siliwangi juga ikut diamankan karena ditemukan indikasi kedekatan, simpati, atau bahkan kerjasama strategis dengan PKI sebelum dan sesudah peristiwa 30 September. Yang perlu dicatat, penangkapan ini tidak dilakukan atas dasar desas-desus atau sentimen politik semata, tetapi melalui hasil interogasi dan data intelijen dari Biro Khusus PKI yang berhasil ditangkap lebih dulu oleh Siliwangi. Artinya, ada proses pengumpulan informasi, konfirmasi silang, dan penyusunan daftar target berdasarkan bukti. Langkah ini mencerminkan sikap introspektif militer, bahwa tentara pun tidak imun terhadap penyimpangan, dan jika memang terbukti berafiliasi dengan kekuatan yang berusaha menggulingkan tatanan negara, maka mereka pun harus ditindak. Ini menjadi titik balik yang penting dalam sejarah internal TNI setelah tahun 1965, bahwa loyalitas politik dan kesetiaan ideologis menjadi tolok ukur utama dalam menentukan posisi dan keberlanjutan karir seorang perwira. Gaya kepemimpinan Hair Darsono sangat berbeda dari pendahulunya, Ibrahim Adji. Jika Adji dikenal dengan pendekatan yang humanis, menjaga stabilitas sosial dan menahan potensi kekerasan horizontal, maka Darsono justru tampil sebagai pemimpin militer dengan orientasi rekonstruksi institusional. Ia tidak terlalu tertarik pada pendekatan simbolik, tapi lebih fokus pada pembersihan sistemik, terutama di dalam lembaga yang ia pimpin. Langkah Darsono menunjukkan bahwa setelah musuh eksternal, yakni jaringan G30 FPKI di masyarakat sipil, relatif dikendalikan, perhatian mulai diarahkan pada kemungkinan infiltrasi di dalam. Dan ini bukan hanya paranoia belaka. Penangkapan terhadap para tokoh militer tersebut menunjukkan bahwa penyusupan memang nyata dan terorganisir. PKI bukan hanya bergerak di desa dan pabrik, tapi juga menyusup ke markas, kesatuan, dan ruang staf intelijen. Keberanian Darsono untuk menyeret perwira tinggi ke meja interogasi menunjukkan bahwa agenda dekomunisasi tidak hanya menjadi alat represi eksternal, tapi juga alat reformasi internal. Ini membuat Kodam Siliwangi menjadi salah satu dari sedikit kesatuan militer yang membersihkan dirinya sendiri, bukan hanya memukul keluar. Warisan kepemimpinan di tengah kekacauan. Langkah-langkah yang diambil oleh Ibrahim Adji dan Hair Darsono menunjukkan bahwa respons terhadap G30S tidak harus berubah menjadi kejaman membabi buta. Di Jawa Barat, militer bergerak dengan cepat, namun tetap terkendali. Di tengah era ketika pembunuhan massal dianggap kebutuhan revolusi, Siliwangi menunjukkan wajah lain dari militer, tegas, tetapi tidak kehilangan akal sehat. Barangkali ini pula yang membuat sejarah Ibrahim Adji dan Kodam Siliwangi pantas dikenang, bukan karena mereka sempurna, tapi karena di tengah amarah nasional, mereka memilih untuk tetap waras. Kalau kamu merasa cerita ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bantu sebarkan. Like, share, dan tulis di komentar. Sejarah tak harus berdarah. Dan kalau kamu ingin kami membahas sisi-sisi sejarah Indonesia lainnya yang jujur dan tidak bias, klik subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi siapa yang memilih untuk tidak ikut terbakar.